Kalau mungkin kayak di dunia traveling itu kan kita banyak undangan nih, kayak gitu kan, kita banyak undangan dari nggak cuma di dalam negeri, mungkin sampai ke luar negeri kayak gitu, bisa sampai ke Afrika, bisa sampai ke mana gitu. Kita nggak suka orang telat kayak gitu, tapi kalau kita telat sendiri kan itu bukan suatu yang baik gitu. Jadinya gimana caranya kita mesti kontrol diri kita sendiri. Jadinya tuh emotional itu mungkin yang paling susah gitu, karena semua orang itu punya egonya masing-masing. Semua orang pengen menang, semua orang pengen didengar. Semuanya, balik lagi di obrolan 3 zaman. Hari ini topik kita adalah self control, dan kali ini kita juga kedatangan tamu which is also my university friend, yaitu Enrico. Kita udah lama banget nih gak ketemu ya. Iya nih, udah lama banget. Terakhir nih, dulu pas kuliah. Kuliah nih kayaknya udah lama banget. Jadi fun fact-nya adalah Enrico waktu itu ketua kelas dan gue wakil ketua kelas. Abis itu gastro juga gue wakilnya. Lu? Bendahara. En, gue denger nih kalau nggak salah lu abis kuliah bikin bisnis ya? Ya, jadinya. Boleh cerita dikit nggak? Boleh dong. Jadinya kebetulan berarti itu dulu back in 2019 kita sama-sama habis lulus kuliah, habis wisuda. Kita mulai mencari jati diri dan lain-lain, dan pada akhirnya dulu thankfully sampai sekarang masih berjalan. Gue buka my own business, it's called Travelino. Mungkin kalau ada yang udah pernah dengar sebelumnya, Travelino itu tuh kita itu tour and travel. Tour and travel. Kita base-nya domisilinya di Tangerang. Kita juga fokusnya itu di private customized trip, atau yang nama kerennya seperti tailor made. Sama yang kedua itu kita fokus on personalized mungkin hotel bookings untuk resorts and hotels. Nah ini gitu. Lu sendiri atau sama teman? Kebetulan gue punya satu partner, Alfonso. Lucu sih ceritanya jadinya kayak gitu. Jadinya dulu awalnya itu tuh sebenarnya itu kan dia senior gua kayak gitu kan. Oh senior. Iya senior kayak gitu. Jadinya dia tuh senior gua, di atas kita berarti kan 3 tahun. Pada saat itu waktu gua approach Alfonso itu tuh kita mau tawarin atau enggak brainstorming tentang Travelino, sebenarnya itu niatnya kayak gitu. Jadinya dulu kan masih awal-awal mau brainstorming, mau taruh di otak-otak teman-teman dan lain-lain kalau gue buka tour and travel loh kayak gitu. Jadinya dulu chat Alfonso dan lain-lain, ajak ketemuan kayak gitu kan. Dia kira dulu mungkin mungkin kayak bisnis insurance atau kayak udah lama nih nggak ketemu kayak gitu kan, yuk ketemuan kayak gitu kan. Ada mau tawarin bisnis kayak gitu, tapi padahal mau brainstorming purely mau memperkenalkan Travelino. Tapi lucunya ternyata dia juga punya the same vision and mission, punya interest yang sama juga. Pada akhirnya kita bareng-bareng deh partneran gitu, bikin Travelino bareng-bareng. Oke, menarik ya. Di usia yang cukup muda terus harus traveling ke mungkin beberapa negara yang sebelum belum pernah dituju kali ya. Betul. Nah, ini related banget sama apa yang lagi mau kita bicarain sebenarnya sama Enrico. Mudah-mudahan ini pun akan jadi satu kebermanfaatan buat para pendengar semua. Ya, di sini kita bahas kan tentang self control ya Enrico. Betul. Nah, di usia yang masih muda gini, itu bagaimana melakukan self control, apalagi dengan adanya bisnis kayak travel kayak gini ya. Ini kan bukan bisnis yang mudah sebenarnya. Nah, itu gimana punya self control tuh Enrico? Ini actually sih benar-benar pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Maksudnya ini juga jadinya buat saya realize lagi, flashback lagi ke belakang, kalau emang sejauh ini tuh self control itu sangat amat penting banget di dalam hidup kita semua sih kayak gitu, apalagi secara individual. Mungkin arti daripada self control sendiri itu kan juga menguasai diri ya kayak gitu, mungkin untuk di dalam bahasa Indonesianya kayak gitu, which is gimana caranya kita bisa handle situasi dari emosional, mungkin dari body kita juga
gimana cara kita kontrol pergerakan juga menurut saya itu penting banget, gimana cara Ya, kita sesimpel itu ya. sesimpel itu kayak gitu, jadinya dari mungkin from our mind and our body kali ya kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, mulai bisnis ini tahun berapa sih, En? Kita Kita tarik mundur lagi ya. tarik mundur lagi ya. Kita mulainya itu dari tahun 2019. 2019, Jadinya before benar-benar pandemic ya. before pandemic gitu. Jadinya bukan di right moment kita buka, tapi di luar itu juga kita banyak dapat pembelajaran sih, karena pelajaran paling banyak malah itu kan pada saat situasi terburuk ya kayak gitu. Jadinya malahan tuh dari pandemic kita juga banyak ambil positivity yang sangat amat banyak kayak gitu, kita belajar banget dari sana. Jadinya itu juga yang membuat Travelino bisa sampai sekarang kayak gitu. Dan kita founded di tahun 2019, kita sampai sekarang puji Tuhan masih berjalan dengan baik, getting better and better hopefully. Nambah Kayak employee gitu. lagi Nambah ya. employee, Dan iya. dulu tadinya sendiri nih gue lihat-lihat. Oh iya. Tapi selama bisa dikatakan pandemi 2 tahun dan aktif. Betul. Traveling mungkin bisa benar-benar kosong tuh Shutdown 1 tahunan kali ya, benar. 1 Even tahun. more ya. Even more 1,5 tahun sepertinya sih, kurang lebih kayak Nah, gitu. itu bagaimana self control itu bisa terjadi supaya nggak stres atau depresi, atau bahkan banyak yang tutup loh. Ya, Dan exactly. ini masih bisa buka Exactly. sampai saat ini. Jadinya gimana caranya kita mungkin mengontrol diri kita daripada situasi yang sangat amat pahit pada zamannya itu tuh benar-benar mungkin dari mainnya kita dulu kali ya kayak gitu. Jadinya pada saat dulu kita pas pandemic itu yang kita lakuin, mungkin kita flashback lagi karena kita thankfully juga kita masih baru, kita nggak punya banyak kerugian, kerjaan kita juga belum terlalu banyak. Jadinya malahan pada saat pandemik itu mungkin semua bisnis itu restart. Di sana itu ada kesempatan buat kita malahan untuk getting better gitu. Maksudnya build the foundations. Jadinya dulu di sana tuh kita kontrol emosinya dari sana mungkin ya. Kayak gitu. Jadinya instead of kita stress, instead of kita pusingin dengan pandemik dan lain-lain, which is ya sebenarnya itu pusing banget gitu. Tapi kita mencoba untuk mencari cara gimana caranya kita bisa survive di masa pandemik itu kayak gitu, dengan cara kita cari hal-hal lain, mungkin manajemen yang belum benar dan lain-lain, itu semuanya kita benahin. Ya, mungkin ada tambahan lagi ya untuk sebagai sosok pemimpin nih Iya. di dalam sebuah perusahaan ya. Sebagai sosok pemimpin, kira-kira nih Enrico ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang benar-benar akhirnya menguji kepemimpinannya gitu loh? Dalam artian related sama self control ini ya. Pastinya. Ya. Iya. Ya walaupun dulu kan pas kuliah lu ketua kelas ya. Betul. Wakilnya siapa ya? Wakilnya dia. Jadi dulu kita ketua kelas dan Ya. wakil ketua kelas. Tapi mungkin dia lebih kayak ketua kali ya. Pada Kelihatan zamannya. Gue cuma gini ya En. Walaupun paling muda ya. Iya. Ya biasa sosok wanita seperti itulah ya. Kayak ya bagus kan Fania juga sebagai pemimpin dulu di kelas pada zamannya. Oke. Ya, jadi balik ke pertanyaan tadi Iya. ya. Pengalaman apa, ujian yang pernah dialami sebagai seorang pemimpin terhadap fungsi self control di dalam dirinya Enrico? Good questions kayak gitu, karena leadership itu pertama, di dalam leadership itu self control itu mungkin bisa dibilang one of the top priority juga, ke gimana caranya kita bisa kontrol diri kita kayak gitu. Karena as a leader kita juga pastinya kita mesti bisa kontrol diri kita sendiri dulu sebelum kita mesti kontrol orang lain kayak gitu. Jadinya emang kesulitannya itu lebih secara emosional kali ya, karena kita ya baik lagi manusia, kita mempunyai hati dan nurani kayak gitu. Jadinya tuh emosional itu mungkin yang paling susah gitu, karena semua orang itu punya egonya masing-masing. Semua orang pengen menang, semua orang pengen didengar kayak gitu. Tapi yang saya belajar gimana caranya kita bisa kontrol emosi kita sama diri kita, itu pada saat as a leader lebih baik kita juga bisa untuk saling mengalah dan lain-lain. Karena menurut saya menang itu tuh
tidak selalu benar atau positif, tapi di mana kalau kita itu berani untuk mengalah, itu mungkin suatu kemenangan kayak gitu, karena kita Wise, ya. karena kita bisa memberi kesempatan kepada orang lain. Kita juga jadinya secara mind kita, secara self kita juga jadinya lebih positif kayak gitu, karena as a leader kita juga mesti ingin positif. Saya di samping ketua kelas wakil sama ketua kelas serasa ngobrol sama anak 45-an sama 50-an. Berat banget. Jadi buat yang lain juga kalau ada tantangan jadi ketua kelas kayaknya jangan mundur. Maju aja ya. Go for it. Go for it. Itu salah satu pengalaman yang baik juga sih. Iya. Buat kita. Dilatih berarti ya Dilatih, kepemimpinan kayak itu. gitu. But anyway ya, tantangan untuk sampai saat ini masih bisa menjaga self controlnya tuh apa aja, Enrico? Yang terberat yang paling yang terberat yang paling lu emosi. inget gitu apa? Mungkin Challenge. lebih ke karena saya di dunianya traveling, mungkin gairah kita buat pergi traveling kayak gitu kali ya. Karena maksudnya kita ngomongnya as a business kayak gitu kan. Karena kan traveling, apalagi kalau kita punya expenses, itu juga bukan expenses yang kecil kayak gitu. Jadinya yang bikin sulit itu tantangannya itu tuh gimana caranya kita bisa kontrol what you want kayak gitu. Jadinya kita mesti tahu apa yang kita butuhkan sama apa yang kita inginkan di momen yang tepat kayak gitu. Jadinya mungkin ya tantangannya kita mesti menyesuaikan itu ya, kayak gitu. Karena kalau kita cuman mau aja tapi emang mungkin bukan the right moment buat kita, kebutuhan kita kan, kita juga mesti kontrol diri kita. Kita mesti mengalah, oh mungkin ya udah nanti dulu. Kalau mungkin kayak di dunia traveling itu kan kita banyak undangan nih kayak gitu kan. Kita banyak undangan dari nggak cuma di dalam negeri, mungkin sampai ke luar negeri kayak gitu. Bisa sampai ke Afrika, bisa sampai ke mana gitu. Jadinya kita pernah dapat undangan dari satu brand, boleh sebut brand kayak ya? Pip. Pokoknya suatu brand itu di Afrika untuk mengajak kita experience gimana Afrika, abis itu luxury lodges di sana itu seperti apa. Luxury lodgesnya itu tuh brandnya itu sendiri kayak gitu, which is itu bukan suatu harga yang murah gitu. Kalau kita bayar itu harganya luar biasa. Tapi kalau kita diundang itu harganya juga cukup lumayan kayak gitu. Cukup kan. luar biasa. Cukup luar biasa juga gitu. Walaupun itu mungkin 1/10. Itu 1/10. Biayanya itu 1/10 daripada biasanya tamu-tamu itu bayar kayak gitu. Tapi di satu sisi itu kita ingin sekali kayak gitu kan. Tapi di satu sisi juga kita tahu bisnis kita itu berjalannya seperti apa. Mungkin nggak sekarang, tapi ya mungkin nanti. Jadinya gimana caranya kita bisa kontrol apa yang kita inginkan kayak gitu. Jadinya secara emosional dan lain-lain itu tantangannya sih kayak gitu. Itu tantangan terberat mungkin self control untuk di bidang saya, karena self control itu kan very universal kan kayak gitu. Dan di bidang manapun itu pastinya secara individual aja kita udah harus ada self control. Nah, menurut lo memiliki self control ini, rasa self control ini, menurut lo itu mempengaruhi terhadap revenue atau performance perusahaan lo nggak? Sangat sih harusnya ya. Pertama-tama itu pada self control itu sangat mempengaruhi sekitar kayak gitu. Yang saya percaya kayak gitu kan. Jadinya itu udah pasti mempengaruhi yang namanya revenue dan productions dan lain-lain. Karena kita as a leader gitu, kita pengen punya self control, ingin yang bagus juga kayak gitu ya, dan itu bisa buat lingkungan di dalam pekerjaan kita itu dengan baik kayak gitu. Jadinya pada saat kita bisa karena salah satu definisi self control kan kita juga bisa kontrol the others kayak gitu kan. Tapi ya sebelum itu kita yang tadi udah saya sebutkan, kita mesti kontrol diri kita sendiri dulu kayak gitu sebelum kita kontrol the others kayak gitu. Jadinya pada saat kita udah bisa kontrol the others kayak gitu, itu mungkin gimana caranya kita menyikapi semua tim kita itu dengan baik gitu. Dan pada saat itu kita bisa kontrol mereka dengan baik dan lain-lain, itu udah pasti akan menaikkan
productivity dan lain-lain semuanya kayak gitu. Itu akan sangat mempengaruhi sih kayak gitu, karena itu dari emotional, dari mind, semuanya itu sangat ngaruh sih kayak gitu, which is ya sangat amat penting sih. Ya berarti memang bisa diambil kesimpulan ya, di dunia hospitality ini ya, terutama travel, self control ini juga memang satu hal signifikan yang penting, sangat amat semua penting. punya ya, apalagi kayak mungkin timnya si Enrico yang jadi tour leadernya. Kadang kan sering juga kejadian-kejadian kita mulai berangkat jam 8, breakfast jam 7, ada yang tahu-tahu telat. Bagaimanapun juga sebagai tour leader kan juga harus sabar. Harus sabar kayak gitu. Ya itu kan salah satu yang lumayan Itu salah satu menantang yang juga lumayan ya. menantang. Apalagi kalau misalnya ya itu tadi kayak ini private, pasti kan yang dibawa itu keluarga orang-orang tersebut gitu, yang mereka entah mungkin terbiasa di rumahnya santai, terus karena tour ini kan ada beberapa tujuan-tujuan yang memang harus on time ya, benar-benar harus disiplin gitu. Betul. Nah, ya mungkin the last buat kita juga di Bakat Pimpin dan buat kalian semua yang ada di dunia digital. Kira-kira kasih kita dong tips-tips sederhana aja nih, bukan untuk menjadi ketua kelas ya. Ya. Tapi tips-tips lebih agak susah kalau itu agak sulit ya. Tips-tips untuk menjaga self control nih kira-kira apa aja? Oke, jadinya mungkin saya lebih baik mungkin menceritakan kayak apa yang udah saya lakuin gitu, supaya sampai saat ini gimana caranya saya bisa menjaga, menguasai diri saya sendiri lah kayak gitu. Mungkin yang paling pertama itu tuh dari rutinitas kita sendiri dulu sih. Itu yang mesti kita jaga dengan baik kayak gitu. Jadinya kalau kita punya time management yang bagus dan lain-lain, itu mungkin bisa secara emosional kita bisa jauh lebih baik lagi kayak gitu. Di luar itu juga menguasai diri itu kan sangat amat universal ya kayak gitu, dan banyak sekali gitu sebenarnya definisinya kayak gitu. Sama yang mungkin yang salah satu faktor yang paling penting juga yang biasanya saya selalu kasih ke orang-orang terdekat saya itu, treat someone like who you wanna be treated kayak gitu. Jadinya itu penting banget sih kayak gitu, karena itu juga pastinya sangat amat mempengaruhi gimana caranya kita kontrol diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita mau di-treat yang baik, berarti kan kita mesti treat orang baik. Maksudnya kita juga mesti baik sebagai diri kayak gitu. Kita pengen salah satu contohnya kita pengen meeting, contohnya kita maunya nggak suka kalau orang telat. Kita nggak suka orang telat kayak gitu, tapi kalau kita telat sendiri kan itu bukan suatu yang baik gitu. Jadinya gimana caranya kita mesti kontrol diri kita sendiri supaya kita lebih baik lagi gitu. Jadinya tuh kita mesti treat someone like who you wanna be treated kayak gitu. Itu sih yang selalu aku percaya. Dengan kata-kata pun apa yang mau kita ucapkan juga kita mesti pikirkan apakah kamu mau diucapkan seperti itu kayak gitu. Mungkin pada saat bercanda atau enggak apapun kayak gitu. Kalau kamu nggak mau dikatain atau nggak mau apa-apain dengan hal-hal yang negatif, ya berarti kamu tidak boleh melakukan orang dengan negatifnya. Gimana caranya? Mungkin itu sampai sekarang yang saya jalankan, yang saya tanamkan juga ke orang-orang terdekat saya kayak gitu. Jadinya ya itu sih. Ya jadi bisa saya ambil sedikit summary ya, si Enrico boleh kasih tahu kalau nanti ada yang kurang ya. Yang pertama kan udah pasti tadi time management itu penting banget, karena itu ada salah satu hal yang mempermudah kita untuk mengatur dari waktu ke waktu ya. Terus yang kedua sendiri ya sesederhana itu, kita kalau nggak mau diperlakukan jelek ya jangan memperlakukan orang jelek. Kalau tidak mau diperlakukan orang buruk ya kita jangan mau memperlakukan buruk. Jadi lumayan tips dan kisi-kisi buat kita semua kali ya, buat pembelajaran kita semua. Dan self control ini juga memang di setiap manusia memang harus sudah punya ya, terutama bagi kita semua yang punya bakat pemimpin. Thank you so much Enrico. Sama-sama. Kita sudah lama tidak bertemu, akhirnya ketemu di sini. Udah berapa tahun ya? 5 kayak. Ya bisa jadi sih. Iya benar. Oke, thank you so much Enrico atas sama-sama. waktunya. It's such an honor to have you here. Of course. So, My pleasure. thank you semuanya yang udah nonton. Tell us what you think in the comment below. Bye-bye.